Nama saya Husyad Gumilar, mengajar di Madrasah Aliyah Swasta Persis nomor 69 Matraman, Jakarta Timur. Saya mengajar dalam bidang fikih dan sekarang masuk dalam kategori mahasiswa PPG Adab 1, yaitu di UIN Negeri Syarif Hidayatullah. Maka dari itulah saya sekarang santri-santri ataupun murid-murid meminta saya untuk mengajarkan kembali yang berkaitan dengan hewan kurban, karena tinggal beberapa lagi akan melaksanakan Idul Adha dan secara otomatis murid-murid pun akan berpartisipasi dalam hal pemotongan. Maka dari itulah mereka pun ingin menjelaskan kembali untuk ataupun yang berkaitan dengan hewan kurban. Walaupun kurban itu adalah setelah diterangkan dalam semester ganjil, namun sekarang mereka itu ingin lebih mantap untuk merealisasikan ataupun melaksanakan hewan kurban itu sendiri. Itulah sebagai pembukaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana anak-anak sekalian, sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran fikih, kita tadarus dulu ya. Dan siapin dulu sebelumnya, silakan. Siapin dulu ya. Siapin dulu. Berdoa dulu ya, silakan berdoa. Ayo. Tidak ada. Siap. Wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna Ayo taruh dulu sebentar ya, setengah halaman aja. Ayo, setengah halaman aja ya. Ayo. Kita baca surat itu aja, awal aja deh. Habis aja. Habis. It's time to begin the second lesson. Isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu husyan aqwa sanuqri'uka fala illa masyaallah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal asqal ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة
akan menerangkan yang berkaitan dengan pelajaran fikih, yaitu berkaitan dengan kurban. Apalagi sebentar lagi, tinggal beberapa minggu lagi kita akan melaksanakan Idul Adha. Baik, maka Ustaz akan menerangkan yang berkaitan dengan kurban. Kurban bahasa berarti artinya adalah apa? Korban. Maka dalam pengertian ini, ya, menurut istilah bahwa ketika kita melakukan kurban itu adalah merupakan manifestasi ataupun perwujudan daripada rasa syukur. Maka dalam ayat selanjutnya disebutkan Inna a'toina kal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Berkurban merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu. Inna a'toina kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada nikmat yang banyak. Jadi pengertian nikmat di sini, berhubung kalian sama Allah udah diberikan kenikmatan, maka disuruh untuk bersyukur. Maka ketika kita melakukan kurban pun itu merupakan wujud ataupun manifestasi daripada syukur. Maka dari itulah kita pun disuruhkan untuk sholat dan berkurban. Ya, baik. Kita lanjutkan. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj. Kita bacakan sama Mbak Makfir. Al-Hajj. Yo, baca artinya sekalian. Dan bagi setiap umat telah kami sediakan penunjukan Islam agar mereka menyebutkan nama Allah atau kemudian mengingatkan Allah kepada mereka berupaya yang benar, maka Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kepadanya dan sampaikanlah Muhammad sebagai gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Maka dalam ayat ini pun disebutkan bahwa kurban itu disyariatkan pada tiap-tiap umat. Bukan hanya umat Nabi Muhammad SAW. Umat-umat sebelumnya pun, apalagi umat ketika Ibrahim melaksanakan kurban, itu adalah kaum Ibrahim. Bahkan kaum sebelum pun dalam beberapa hadis disebutkan mereka pun berkurban. Bahkan dalam keterangan lain, zaman Nabi Adam pun di situ udah mulai yang dinamanya dengan berkurban. Jadi kurban itu bukan hanya dilakukan oleh umat Nabi Muhammad, namun umat-umat sebelumnya pun kurban itu dilakukan. Dan ini sebagai bukti melaksanakan syariat apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Sekarang ayat selanjutnya. Dan jumhur ulama atau mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkad. Jadi sunnah muakkad itu adalah sunnah yang mana sunnahnya itu lebih dekat kepada wajib manakala orang itu mampu. Nah, disinilah yang banyak suatu persoalan yang baru. Misalkan begini, ada orang yang mengatakan bahwa orang yang mau kurban, namun orang tersebut ketika lahir dia itu tidak diakikahkan. Maka sebagian orang itu berpendapat mesti berakikah dulu. Tapi menurut pendapat yang sahih bahwa ketika seorang itu mau kurban, ketika udah dewasa ya berkurban aja, apa-apa. Karena apa? Ini adalah sunnah muakkad. Kenapa dulu waktu kecil waktu lahir tidak diakikahkan? Karena waktu itu dia itu tidak mampu. Nah, disinilah ada faktor bahwa ketika kita lahir, kalau orang tuanya mampu, kita pun harus
diakekahkan itu dalam kategori sunnah muakkad. Jadi kalau mampu silahkan kerjakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Begitu pun dengan kurban. Kalau kurban itu kalau kita sekarang kita mampu, dikerjain aja karena itu adalah merupakan perintah Allah. Jadi walaupun dia itu belum melaksanakan akekah, tapi kalau sekarang dia udah dewasa, udah gede, udah lebih umurnya lebih dari 50 tahun, kalau dia mampunya situ kerjain aja, tidak usah akekah dulu karena itu faktor ketika dia lahir. Nah, hukum berkurban menjadi wajib apabila kurban tidak dinajarkan. Nah, disinilah posisinya. Tapi kalau misalnya gini, misalnya Ubay, kalau saya lulus sekolah dari sini punya prestasi yang bagus, saya akan belajar mengorbankan 1 ekor kambing. Itu jatuhnya wajib. Kenapa? Sudah ada ucap dan itu wajib dilakukan. Nah, itu beda. Jadi kalau misalnya kurban misalnya tidak dinajarkan mah tidak apa-apa, itu tetap masuk dalam kategori sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan manakala kita mampu ya. Latar belakang terjadinya ibadah kurban di dalam Al-Quran telah terdokumentasikan secara nyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Sebagai persembahan kepada Allah, mimpi itu kemudian diceritakan kepada putranya itu Ismail, dan setelah mendengar cerita itu langsung minta sang bapak untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu mimpi karena dia yakini bahwa ini adalah benar-benar merupakan perintah dari Allah. Ayo bacain siapa? Ya, baik silakan. Lanjutin dulu ya, lanjutin. Hari berikutnya Ismail dengan segala keikhlasan hati mereka menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahnya sebagai persembahan kepada Allah dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah, mimpi itu dilaksanakan. Ayo bacain, siapa yang bacain ini? Ya. Baik, dengan berkaitan seperti ini, Nabi Ibrahim alaihissalam kan bermimpi. Yaitu bermimpi bahwa dia itu akan mengorbankan. Dan juga dinyatakan bahwa mimpinya itu disampaikan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Disinilah ada suatu gejolak di dalam Nabi Ibrahim itu antara melaksanakan ataupun tidak. Kenapa? Ibrahim itu ketika udah tua, dia itu menginginkan anak. Ketika anaknya lahir yaitu Ismail dan sudah menjadi dewasa, dia itu disuruh disembelih. Bayangkan apa yang akan dirasakan. Pasti berat. Tapi berhubung ini adalah merupakan mimpi, disampaikanlah mimpinya itu kepada anak sang putra Ismail. Dan Ismail pun karena itu orang yang taat, orang yang baik, dia itu menyatakan bahwa ini benar-benar perintah dari Allah. Maka dia pun langsung menghadap kepada bapaknya, ya abati, bahwa silakan kerjakan. Disinilah faktor bahwa ini adalah merupakan perintah Allah dan langsung dilakukan. Nah, inilah bahwa latar belakang diadakannya kurban itu ketika Ismail menginjak dewasa dan disuruh untuk dikurbankan. Itulah yang paling berat di dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lanjut dulu ya. Ayo, siapa? Waktu dan tempat menyembelih kurban. Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban itu sejak selesai salat Idul Adha.
sampai terbenam matahari ya, tanggal 13 Zulhijjah. Jadi waktunya adalah 3 hari ya. Ayo baca. Siapa yang mau baca? Ayo baca. Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum dia mengerjakan salat, maka hendaklah ia menyembelih yang lain sebagai gantinya. Karena Rasulullah SAW yasma'u wa yanharu bil artinya Rasulullah SAW bisa dilakukan di tempat pelaksanaan salat. Baik, bahwa pelaksanaan untuk berkurban itu, menyembelih itu ketika setelah melakukan sholat Idul Adha. Jadi kalau seorang misalnya itu melaksanakan kurban sebelum melaksanakan sholat Idul Adha, itu adalah tidak sah seperti kurban biasa. Namun yang dilakukan Rasulullah bahwa kurban itu dilakukan setelah melaksanakan sholat Idul Adha dan waktunya pun 3 hari. 10 Zulhijjah berapa tadi? 10, 11, 12 ya. Nah itu dilakukan oleh Rasulullah. Dan mengerjakannya pun tidak jauh dari musola. Musola pengertian di sini adalah tempat sujud ataupun tempat melakukan sholat. Nah, disinilah bahwa kita ini harus melaksanakan kurban itu sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah, di dalam waktunya, di dalam tempatnya, supaya kita mendapatkan sunnah dari Rasulullah. Sekarang lanjut dulu ya. Ketentuan hewan kurban, ayo baca. Sama siapa? Reza. Artinya dan bagi setiap umat telah kami syariatkan menyembelih dan menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direservasikan Allah kepada mereka. Ini adalah merupakan ketentuan hewan yang akan dikurbankan. Yang pertama adalah bisa dari unta, sapi, kerbau ataupun domba. Kalau sapi untuk berapa orang? 7. Kalau kambing? 1. Nah, sekarang ada orang yang berpendapat bahwa kita ini nggak bisa kurban. Kenapa? Ketika sholat Jumat pun saya hampir tiap hari itu mendapatkan sapi. Kenapa? Dia itu paling duluan masuk ke masjid dan berada di saf pertama. Nah, inilah yang tidak memahami arti kurban, tidak memahami berkaitan dengan pahala. Jadi kurban itu seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah baik itu sapi, unta ataupun kambing. Sapi bisa 7 orang, kambing adalah untuk 1 orang. Dan kurban pun itu jangan sampai asal-asalan. Berhubung buat kurban untuk makan orang lain, kita ngambilnya yang cacat ataupun yang murah. Jadi seperti itu. Justru kita ini berkurban adalah harus mempunyai hewan yang benar-benar super, yang sesuai dalam kesehatannya, dalam gedenya, dalam usia. Jadi nggak kita perbolehkan kurban yang masih kecil, tapi harus di atas 1 tahun sekali. Lagi ya. Ayo, ada yang tanyakan? Enggak. Nah, berkaitan dengan daging kurban pun itu tidak mesti harus dikasihkan kepada orang muslim, tapi harus orang yang didahulukan adalah orang yang ada di sekitar masjid atau musola. Jadi kalau daging kurban itu walaupun dia itu beda agama ataupun beda pemahaman, tetap aja yang diutamakan yang dekat dulu ke
musola ataupun masjid. Bahkan orang kafir pun harus dikasih. Tidak harus dia ini orang kafir, tidak, jangan dikasih, enggak. Rasulullah ketika melaksanakan kurban itu, orang yang di sekitar masjid pun siapa aja pun tetap dikasih daging kurbannya. Ada yang tanyakan? Ya. Bagaimana jika seorang anak belum bekerja tapi ia ingin berkurban dari tabungannya sendiri? Nah, itulah kalau misalnya seorang yang Belum bekerja, ya. anak belum bekerja tapi dia pengen kurban dari hasil Nah, tabungan. kalau misalnya dia itu ingin berkorban tapi dia belum bekerja tapi dia punya tabungan sendiri, itu tidak ada apa-apa, laksanakan aja. Karena kurban itu ketika dia itu punya uang mampu, laksanakan aja. Jadi tidak mestinya kita udah bekerja punya penghasilan awal market, misalnya saya punya penghasilan sebulan 10 juta, misalnya baru mau kurban kita. Ketika kita ini ada uang, pas waktunya kurban aja, karena itu merupakan syariat, merupakan perintah dari Allah, dan itu merupakan rasa syukur. Makanya kalau orang-orang yang ingin dijabah doanya, diantaranya itu tadi harus bersyukur dengan cara bisa dengan ucapan, bisa dengan perilaku, bisa dengan perbuatan. Ini adalah merupakan perbuatan punya uang melakukan kurban seperti itu. Udah ada lagi? Ya, mungkin pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Nanti di lain waktu kita disambung lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.